Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia. Kembali lagi belajar bersama dengan Miss Ina. Walaupun belajarnya dari rumah, kita harus tetap semangat. Semangat, semangat, semangat. Hari ini kita akan belajar bersama tematik 4B, tema 2, pembelajaran 3 dan 4. Di sini ada percakapan antara Ibu dan Bella. Kita baca bareng ya. Bella, kamu mau ikut Ibu ke pasar? Ibu akan membeli sayuran dan ikan. Wah, asyik mau, Bu. Ayo kita berangkat sekarang, Bella. Baiklah, Bu. Kenapa tidak naik mobil sendiri, Bu? Lebih baik kita naik angkot saja. Kita harus menghemat penggunaan bahan bakar, Bella. Memangnya kenapa, Bu? Persediaan bahan bakar minyak semakin lama semakin menipis. Selain itu, dengan menggunakan kendaraan umum, kita juga bisa mengurangi polusi. Oh, begitu. Ingat, Bella, kita harus menghemat penggunaan energi agar anak cucu kita dapat merasakan manfaat energi tersebut. Baiklah, Bu. Nah, Solih-solihah, pada percakapan antara Ibu dan Bella, adakah di sini yang merupakan kalimat ajakan? Ya, ada kalimat ajakan. Nah, ini yang bergaris merah ya. Ayo kita berangkat sekarang, Bella. Solih-solihah, yang bergaris merah ini merupakan kalimat ajakan. Kalimat ajakan biasanya diawali dengan kata ayo dan mari. Misalnya, kita akan membuat kalimat ajakan tentang menghemat energi. Ayo kita kurangi pemakaian listrik di rumah. Mari kita gunakan air secukupnya. Ayo kurangi menggunakan kendaraan pribadi. Nah, solih-solihah di rumah bisa kan ya membuat kalimat ajakan sendiri menggunakan kata ayo dan mari. Solih-solihah, salah satu hak kita adalah mendapatkan energi seperti listrik dan bahan bakar minyak. Semua energi tersebut dibutuhkan untuk kelangsungan hidup kita. Coba kita bayangkan jika satu hari saja terjadi pemadaman listrik, apa yang akan terjadi? Semuanya akan gelap. Tentu banyak aktivitas yang terganggu. Demikian pula jika terjadi kelangkaan bahan bakar minyak, tentu aktivitas masyarakat juga akan terganggu. Nah, setelah mendapatkan hak, kita juga harus melaksanakan kewajiban. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita akan energi adalah dengan selalu menghematnya. Kita juga memiliki kewajiban untuk mengajak orang lain melakukan penghematan energi. Ada yang tahu ini apa ya? Ya, ini adalah batu bara. Solih-solihah, pembentukan batu bara. Jadi sebelum zaman dinosaurus, banyak tumbuhan besar mati dalam hutan rawa. 300 juta tahun yang lalu. Nah, berjuta tahun kemudian, sisa tumbuhan tersebut terkubur di bawah lapisan sedimen dan tubuh air. Jadi tumbuhannya terkubur. Lalu setelah itu, suhu dan tekanan yang meningkat akibat penimbunan pengubah sisa tumbuhan tersebut menjadilah batu bara. Jadi, batu bara itu terbentuk dari tumbuhan yang terpendam jutaan tahun yang lalu. Sisa-sisa tumbuhan yang terkumpul di rawa gambut mengalami pergeseran kerak bumi sehingga terkubur sampai ke dalamnya yang sangat dalam. Timbunan material tersebut terkena suhu dan tekanan tinggi yang menyebabkan terjadinya proses perubahan fisika dan kimiawi, sehingga mengubahnya menjadi gambut dan yang kemudian batu bara. Batu bara memiliki berbagai manfaat penting antara lain. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar, misalnya untuk pembangkit listrik, bahan bakar pembuatan besi, baja, bahan bakar pabrik kertas, serta industri kimia.
Batu bara juga merupakan bahan penting untuk membuat karbon teraktivasi, serat karbon dan metal silikon. Nah, hasil sampingan batu bara dapat menghasilkan beberapa bahan kimia. Batu bara yang dimurnikan digunakan dalam pembuatan bahan kimia seperti minyak kreosot, naftalen, fenol, dan benzena. Gas amoniak yang diambil dari tungku kokas digunakan untuk membuat garam amonial, asam nitrat, dan pupuk tanaman. Ribuan produk yang berbeda memiliki komponen batu bara atau hasil sampingan batu bara, yaitu sabun, aspirin, zat pelarut, pewarna, serta plastik dan fiber seperti rayon dan nilon. Nah, solih-solihah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran keempat. Negara kita kaya akan sumber energi. Di Indonesia, matahari bersinar sepanjang musim, sehingga kita dapat menikmati energi cahaya dan panas matahari sepanjang musim. Energi gerak dari air mengalir dapat diperoleh dari sungai-sungai, air terjun, dan gelombang air laut. Energi gerak dari air mengalir dapat diubah menjadi listrik yang sangat bermanfaat dalam kehidupan. Selain itu, negara kita juga kaya akan sumber daya alam yang berguna bagi kesehatan. Sejak dahulu, masyarakat sudah mengenal obat-obatan yang diramu dari berbagai sumber daya tumbuhan yang berkhasiat bagi kesehatan. Beberapa tanaman yang berkhasiat menyehatkan antara lain ada jahe, kunyit, cengkeh, kayu manis, temulawak, bawang merah, bawang putih, pala, dan lengkuas. Seperti yang ada di gambar ini. Ada yang tahu? Ini adalah jahe, air jahe. Jahe merupakan rempah-rempah khas Indonesia yang banyak digunakan sebagai obat tradisional. Jahe juga bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat minuman yang menghangatkan tubuh. Siapa yang pernah minum air jahe? Jadi, solih-solihah, jahe itu terdiri dari 3 jenis. Ada jahe putih, jahe merah, yang tengah jahe putih, jahe merah, dan juga jahe kuning. Jadi, jahe itu terdiri dari 3 jenis. Nah, di antara ketiga jenis jahe tersebut, jahe merah memiliki rasa paling pedas dan pahit. Kandungan berkhasiatnya juga lebih banyak. Oleh karena itu, jahe merah lebih banyak dipakai sebagai obat herbal daripada jahe kuning dan jahe putih. Jahe merah memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Seduhan jahe merah dapat mengobati batuk, sakit kepala, asma, masuk angin, reumatik, keseleo, bengkak, serta bisa juga digunakan untuk anti mual dan mabuk perjalanan. Jahe merah juga dapat menghangatkan perut, tenggorokan, dan badan. Banyaknya manfaat jahe merah membuat jahe banyak digunakan sebagai bahan untuk membuat jamu atau obat herbal dan juga minuman penghangat tubuh. Permintaan jahe sebagai bahan baku menjadi meningkat. Untuk memenuhi permintaan tersebut dilakukan budidaya tanaman jahe. Jahe merupakan salah satu sumber daya alam Indonesia yang tidak hanya diperdagangkan di dalam negeri, tapi juga diperdagangkan di dunia. Jahe diekspor dalam bentuk jahe segar, jahe kering, jahe segar olahan, dan minyak atsiri. Di Indonesia, minuman jahe sudah dikemas secara modern yang dikenal dengan jahe instan, yaitu minuman jahe dalam bentuk serbuk yang bisa langsung diminum dengan diseduh air panas seperti ini. Ini adalah bentuk jahe instan yang bisa langsung diseduh dengan air hangat. Negara kita memang kaya akan sumber daya alam dan sumber energi. Salah satunya air. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan dibutuhkan
setiap makhluk hidup. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban menggunakan air dengan bijak dan melakukan penghematan air. Bagaimana cara menghemat air? Coba perhatikan posternya. Ini adalah poster. Ayo kita berhemat air. Jangan membuang-buang air bersih, gunakan air dengan benar. Jangan biarkan air mengisi bak hingga luber. Jangan biarkan air mengucur tidak terpakai ketika mencuci tangan atau menggosok gigi. Gunakan air dalam ember untuk mencuci sepeda daripada menggunakan air mengalir. Mandi dengan pancuran lebih hemat daripada mandi dengan berendam. Gunakan sabun dan air secukupnya untuk mencuci piring dan baju. Ini adalah contoh poster untuk menghemat air. Menggunakan air dengan bijak. Mengajak orang lain melakukan penghematan energi dapat dilakukan dengan membuat poster atau melakukan kampanye. Poster merupakan selembar publikasi berupa gambar atau teks atau gabungan keduanya dengan maksud untuk ditempelkan di dinding atau di tempat umum lainnya. Ukurannya bermacam-macam tergantung pada kebutuhan. Namun, pada umumnya poster berukuran 60 x 90 cm. Poster digunakan untuk berbagai macam keperluan, tapi biasanya hanya berisi 1 dari 4 tujuan berikut. Yang pertama, mengumumkan atau memperkenalkan suatu acara. Yang kedua, mempromosikan layanan atau jasa. Yang ketiga, menjual suatu produk. Yang keempat, membentuk sikap atau pandangan. Sasaran poster adalah masyarakat umum. Oleh karena itu, selain berukuran besar, poster yang baik seharusnya memiliki ciri. 1. Sederhana. 2. Menyajikan satu ide dan untuk mencapai satu tujuan. Berwarna. Slogannya ringkas dan jitu. Tulisannya jelas. Motif dan desainnya bervariasi. Seperti contohnya yang ada di gambar yang ini. Hemat listrik. Hari Bumi. Ini adalah contoh poster hemat energi. Coba perhatikan gambarnya. Ada gambar apa ini? Apa yang orang-orang pada gambar berhak dapatkan? Apakah masih ada orang-orang di lingkungan sekitar kalian yang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih? Apa yang akan terjadi jika kalian tidak melaksanakan kewajiban untuk menghemat air bersih? Apakah dapat mengganggu hak orang lain akan air bersih? Ketersediaan akan air bersih dan sehat merupakan salah satu hak kita sebagai manusia maupun sebagai warga negara. Sebagai akibatnya, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan tersebut, antara lain dengan adanya perusahaan air minum atau perusahaan daerah air minum. Perusahaan air minum berkewajiban menyediakan air bersih bagi pelanggannya. Sebaliknya, pelanggan memiliki kewajiban untuk membayar atas pemakaian air bersih. Karena adanya pembayaran itu, perusahaan air minum dapat terus melakukan kewajibannya menyediakan air bersih. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Tugasnya adalah jangan lupa dikerjakan ya, dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih Soli Solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.